Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah mengajarkan kita nilai-nilai Al-Quran dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Tanpa terasa Ramadan sudah berjalan mulai tanggal 1 Ramadan. Dan alhamdulillah tak satu pun mungkin di antara kita yang meninggalkan puasa bulan Ramadan. Karena apa? Karena begitu banyak fadilah-fadilah dan keutamaan yang kita dapati di bulan Ramadan. Bayangkan pemirsa, hadirin yang dirahmati Allah, shaimin shaimat. Orang yang berpuasa, Allah janjikan akan diampuni dosanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah kita tidak ingin dosa-dosa kita diampunkan sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih dari dosa dan insya Allah mendapatkan kebahagiaan di surga Jannatul Na'im. Dalam hadis lain disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan, melakukan sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, sholat witir, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi, jika kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian beramal pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, kemudian sholat tahajud dan sholat witir, dengan iman, kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni kita, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena apa? Hadirin yang dirahmati Allah, Allah itu seperti sangkaan hambanya. Kalau kita sangka Allah itu akan mengampuni kita, insya Allah Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan dengan amal Ramadan kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang menyebutkan bahwa Ramadan sebagai penghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dalam satu riwayat hadis disebutkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina sholati was sholati wa ma baina Ramadan ila Ramadan mukaffiratun limastuniba fihil kabair. Di antara sholat yang satu dengan sholat yang lain,
Dan di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, ini sebagai penghapus dosa. Andai kita puasa tahun lalu, kemudian na'udzubillah kita melakukan dosa-dosa disengaja ataupun tidak sengaja, kemudian kita puasa pada tahun ini, insya Allah di tahun lalu itu yang sudah kita melakukan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan maksiat, dengan puasa Ramadan kita di tahun ini, insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Satu lagi, ketika Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang layak dan pantas untuk memberikan ganjaran kepada orang-orang yang puasa. Kalau yang lain jelas, haji, ya, berinfak, itu jelas pahalanya. Misalnya berinfak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti orang menanam satu biji, ambatat sab'a sanabila, tumbuh dari satu biji itu 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai dari yang 7 ini tumbuh 100 biji. Artinya apa? Setiap satu biji yang kita tanam akan menghasilkan 700 biji. Setiap rupiah yang kita infakkan akan dibalas 700 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah yang memiliki puasa itu, dan Allah yang mengganjar, tidak 1, tidak 2, tidak 100, tidak 200, tidak 1 juta, kita tidak tahu. Karena Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku yang kalian lakukan, dan akulah yang pantas dan layak untuk memberikan ganjarannya. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, rasanya sayang kalau kita sampai meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Banyak berkah yang akan kita dapatkan. Suatu saat, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai aku sholat 5 waktu, kemudian aku puasa, kemudian aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku akan masuk surga?" Kata Rasulullah, "Iya." Oleh sebab itu, ya, puasa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. So'imin so'imat, dimanapun Anda berada, kalau kita ingin puasa kita sempurna, puasa kita jauh dari hal-hal yang membatalkan atau minimal mengurangi pahala puasa, maka hendaklah kita menjauhi larangan-larangan yang dibuat oleh syariat untuk tidak kita lakukan di bulan puasa ini. Ada satu aktivitas yang mengganggu ibadah puasa kita dan mengganggu serta mengurangi pahala puasa kita, yaitu asmara subuh. Ya, ini seringkali terjadi dan ini sangat mengganggu. Polisi pun terganggu, ya, berusaha untuk membubarkan orang-orang yang sedang asmara subuh. Oleh sebab itu, kita yang berpuasa, habis kita sahur, sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, ngapain kita harus asmara subuh, rame-rame keluar. Dan karena pentingnya hal ini, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam keputusannya nomor 02/KF/MUI
Su garing 5 Romawi garing 2017 menetapkan fatwa bahwa aktivitas asmara subuh adalah haram. Kenapa haram? Banyak sekali mudorotnya. Ya, di antaranya yang pertama, akan terjadi yang namanya kholwat. Ya. Kholwat itu berpasang-pasangan, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Memang awalnya rame-rame, tapi akhirnya apa? Masing-masing mojo. Laki-laki, perempuan naik kereta, ya, kemudian mojo. Kalau mojo ini kan namanya kholwat. Ya. Nah, ini dilarang oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berdua-duaan laki-laki dan perempuan tanpa mahram. Nah, dalam hadis disebutkan, la yakhrujanna rajulun bimra'atin, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zi mahramin. Tidaklah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan kecuali ada mahramnya. Dalam bahasa Indonesia muhrimnya. Muhrim dari si perempuan itu. Nah, kalau si perempuan itu bawa adik misalnya, itu masih mending. Ini cuma berdua. Kalau berdua siapa yang orang ketiganya? Fa inna syaitona tsalisuhuma. Ini dalam hadis disebutkan, sesungguhnya syaitan itu adalah pihak ketiga atau orang ketiga yang nantinya akan menggoda si laki-laki dan si perempuan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, ya, dalam Islam tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berjalan dua-duanya, berkholwat berdua-duaan tanpa adanya muhrim. Itu paling tidak, yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi dalam aktivitas asmara subuh? Ada namanya ikhtilat. Ikhtilat itu bercampurnya laki-laki dan perempuan, ya, tanpa ada sebab. Ya, kecuali dalam misalnya mazhab Imam Syafi'i, kalau kita bercampur antara laki-laki perempuan untuk belajar, maka itu diperbolehkan. Bercampur laki-laki perempuan untuk kebutuhan jual beli, itu diperbolehkan. Bercampur laki-laki perempuan untuk proses pengobatan, itu boleh. Tapi bercampur laki-laki perempuan tanpa ada sebab, itu namanya ikhtilat. Ya, nah, itu tidak dibolehkan oleh Islam. Nah, itulah yang terjadi pada waktu asmara subuh. Ya, yang ketiga, ya, kalau tidak kholwat, ya, kalau tidak ikhtilat, yang ketiga ada bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Jalan berbarengan, cewek cowok tangan menggandeng perempuan yang bukan mahramnya. Ini juga tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, dalam Islam disebutkan fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu ingin meminta sesuatu dari seorang perempuan, maka mintalah dari belakang tirai. Oh, ini kok bukan di belakang tirai mintanya, ya, tapi berpegangan tangan. Ini memang diharamkan dalam Islam. Itulah mudorot-mudorot, ya, yang ada pada asmara subuh. Nah, yang keempat, ya, yang lebih daripada itu akan terjadi apa? Pacaran. Ya, bukan berkholwat saja, bukan berikhtilat saja, bukan bersentuhan laki-laki dan perempuan, tapi mereka sampai pacaran. Dan tahu pacaran anak sekarang, na'udzubillah, puasa-puasa, tapi boncengan yang pegangan yang nggak tanggung, ya, kemudian na'udzubillah kalau terjadi hal-hal yang lebih daripada itu. Nah, berpacaran dalam Al-Quran disebutkan, ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kau dekati zina. Dalam tafsiran ulama, mendekati zina itu adalah berpacaran. Ya, berpacaran itu adalah upaya untuk mendekati zina. Jadi jangan berpacaran, ya, dan itu menjadi hal, ya, yang dilarang oleh Islam. Nah, dan itu terjadi dalam kegiatan asmara subuh. Hal yang kelima adalah mengganggu jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan umatnya untuk duduk saja kita sendirian di jalan, itu tidak boleh. Dalam hadisnya disebutkan, iyyakum wal julusa fit turuqat.
janganlah kalian duduk di jalan. Duduk di jalan kita nggak boleh. Bahkan Rasulullah menganjurkan kalau ada sesuatu di jalan kita singkirkan. Ada batu kita singkirkan. Ada duri kita singkirkan. Ada hal-hal yang mengganggu aktivitas perjalanan orang disingkirkan. Loh, ini kita menjadi penyebab kemacetan. Kita menjadi penyebab orang tidak bisa lewat. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kita melaksanakan asmara subuh. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, ya. Terkhusus ya pemuda-pemudi ya yang melakukan itu, kami berharap dari MUI ya untuk tidak melakukan aktivitas asmara subuh lagi. Selesai sahur, sholat subuh di masjid, kemudian tadarus ya. Kalau ngantuk tidur, nggak usah jalan-jalan lagi ke mana-mana sehingga mengganggu perjalanan orang. Orang ada mau pergi kerja, mau pergi sekolah, tapi kita mau pergi ke pasar, ya, tapi kita mengganggu jalan mereka. So'imin so'imat, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kalau tadi kita bicara tentang hal yang mengurangi ibadah puasa, yaitu asmara subuh, dengan berbagai macam masalah dan kemudorotan yang ada di sana, ada satu hal lagi, yang kedua, ya, yaitu difatwakan juga oleh MUI Sumatera Utara, yaitu membakar petasan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam fatwanya nomor 03 garing KF garing MUI SU garing Romawi 5 garing 2017 menetapkan bahwa hukum membakar petasan adalah haram. Kira-kira masuk akal nggak kalau MUI berfatwa demikian? Ya, sangat masuk akal dan sangat rasional sekali. Ya, sekarang saja polisi-polisi mencari siapa orang-orang yang menjual petasan, yang petasan membuat orang buta, membuat orang mati kalau diledakkan kemudian mengenai dirinya, itu ada di media sosial kita selalu lihat. Belum lagi mengganggu orang. Jadi banyak kemudorotan yang ada dalam petasan. Ya. Sebutkan yang pertama adalah misalnya mudorot daripada petasan adalah mubazir. Ya. Petasan itu tak hanya 20, 30 ribu, yang 50, 100 ribu, bahkan yang 1 juta ada. Ngapain uang 1 juta kita bakar-bakar, ya, mendingin kita infakkan atau kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ada unsur kemubaziran di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan janganlah kalian berbuat mubazir. Sesungguhnya orang yang berbuat mubazir adalah kawan setan. Dan setan kepada Tuhannya adalah melawan. Kufur. Oleh sebab itu kalau kita mubazir, kita sama dengan setan. Setan yang melawan Tuhan. Setan yang kufur kepada Tuhan. Itu yang pertama, ya. Jangan kita berbuat mubazir, ya. Yang kedua, ada unsur mengganggu orang. Memang tidak mengganggu lalu lintas orang mungkin karena kita melakukan atau membakar petasan itu di depan halaman rumah kita. Tapi orang terganggu, ada anak kecil, ada yang sakit jantung, ada orang tua, ada orang yang tak bisa mendengar bunyi-bunyian yang begitu kerasnya. Ini kan mengganggu orang. Nah, dalam Islam haram hukumnya mengganggu orang, mengganggu tetangga, mengganggu sesama manusia. Disebutkan dalam satu hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi. Yang artinya, seorang muslim adalah orang yang
muslim yang lain dan umat yang lain tidak terganggu dengan tangannya ataupun lisannya. Kalau sampai orang terganggu dengan tangan kita, dengan lisan kita, maka kita tidak termasuk orang Islam yang sempurna Islamnya. Kita di dalam Islam diajarkan untuk menghormati jiran tetangga, untuk memberikan kenyamanan kepada jiran tetangga. Kalaupun kita ingin bahagia, berilah kebahagiaan kita itu. Bawa orang-orang yatim, fakir miskin untuk berbahagia bersama kita, tidak dengan petasan. Belikan makanan, belikan bukaan, ya, dan lain sebagainya. Itu yang kedua, mubazir, kemudian mengganggu orang lain. Ya. Yang ketiga, petasan ini adalah api. Api ini adalah sarana ibadah orang Majusi. Ya. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan, al-majusu hum abadatun niron. Majusi itu adalah orang-orang yang menyembah api. Kalau kita melakukan hal itu, maka apa bedanya kita dengan mereka? Mungkin bedanya adalah niat saja. Kita tidak berniat untuk menyembah api, gitu ya. Tapi perlakuan yang kita lakukan itu sama seperti yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, ya, hindari ya perbuatan-perbuatan mubazir, membahayakan, ya, dan mengganggu orang lain. Yang keempat, ya, kenapa membakar petasan ini diharamkan? Yang keempat, karena di dalam hadis disebutkan orang yang melakukan atau bertasyabuh, menyerupai, ya, ibadah agama lain, maka dia termasuk seperti orang tersebut. Dalam hadis disebutkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh atau menyerupai, mengikuti ritual, ya, ibadah orang agama lain, maka dia termasuk daripada orang tersebut. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, ya, bukan hanya termasuk, ya, tapi di akhirat nanti husyira ma'ahum. Dia disatukan dengan orang-orang yang melakukan hal yang sama. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kalaupun ada di antara saudara kita yang melakukan, ya, membakar petasan, ya, tapi tidak diniatkan untuk bertasyabuh atau menyerupai, ya, orang-orang non-muslim, maka mudah-mudahan tidak mengikuti, ya, atau tidak disatukan bersama orang-orang tersebut. Tapi sebaik-baiknya adalah kita hindarin hal-hal yang seperti itu, karena sama sekali tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah kemudorotan, ya, tidak ada sama sekali manfaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, belum lagi ada satu hadis yang menyebutkan begini bunyinya, la tattabi'anna sunana man qablakum hatta law dakhalu ala juhri dhabbin la dakhaltumuha. Katanya, kalian satu saat akan mengikuti ritual orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kalian? Majusi, Nasrani, Yahudi, ya. Kemudian kalaupun nanti katanya hatta law dakhalu ala juhri dhabbin la dakhaltumuha. Sampai kalau dia masuk ke dalam lubang dob, biawak, kalian akan ikut. Karena kalian tidak tahu kalau itu adalah dari kebiasaan orang-orang non-muslim. Oleh sebab itu, ya, nggak usah diikuti. Nah, kita nggak tahu sehingga kita ikuti aja. Orang ulang tahun bakar api kita ikuti. Orang tahun baru trompet kita ikuti. Kemudian petasan kita ikuti. Itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada di dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah kita pada bulan Ramadan ini mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat kesempurnaan pahala yang Allah berikan kepada kita. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.